Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Robi. Jadi aku adalah salah satu mentor PKM di Berani Tumbuh. Pada kesempatan kali ini akan bercerita tentang apa itu PKM. Jadi PKM ini adalah kompetisi program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Di antara kurang lebih sekitar 20 kompetisi, PKM menjadi satu kompetisi untuk tingkat mahasiswa yang paling bergengsi, terutama pada kategori lomba karya tulis ilmiah. Jadi belum afdol rasanya kalau kamu sebagai peserta karya tulis ilmiah dan sering menjuarai kompetisi tapi belum pernah memenangkan atau mengikuti PKM ini. Nah, sebagai kompetisi karya tulis ilmiah, PKM ini merupakan kompetisi yang sangat universal. Kenapa seperti itu? Karena di PKM ini ada berbagai macam skema atau bidang yang bisa kamu ikuti, seperti bidang riset, kemudian kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, hingga gagasan futuristik tertulis. Nah, di kompetisi PKM ini, kamu semuanya akan berkesempatan untuk meraih dan mendapatkan dana hibah atau pendanaan sebesar 5 hingga 10 juta rupiah. Jadi jika selama ini kamu memimpikan sebuah kesempatan untuk mewujudkan ide-ide kreatif yang selama ini ada di dalam pikiran gitu ya. Nah, di PKM teman-teman akan difasilitasi dan diwadahi untuk mewujudkan idenya melalui proposal yang diajukan. Nah, lantas apa aja sih benefit yang diterima oleh mahasiswa atau oleh peserta ketika mengikuti PKM? Jadi PKM itu ada beberapa step. Yang pertama adalah proses pengajuan proposal. Ketika proposal nanti didanai, akan masuk ke tahap pendanaan dan pelaksanaan program atau ide kreatifnya. Setelah itu, di fase puncaknya, peserta akan mengikuti sebuah event yang namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau disebut dengan PIMNAS. Nah, sebagai peserta PKM, apa saja sih benefit yang diperoleh dan kenapa mahasiswa se-Indonesia itu rasanya wajib dan perlu ikut PKM? Yang pertama, tentu kesempatan meraih pendanaan sebesar 5 hingga 10 juta rupiah. Ini diberikan untuk mewujudkan ide teman-teman yang telah disusun di dalam proposal kemudian diwujudkan, entah itu dalam skema riset maupun skema pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuannya, ide-ide kreatifnya, hingga berwujud jadi. Kemudian setelah itu adalah kesempatan untuk mendapatkan prestasi yang diakui di tingkat nasional. Jadi sebagai ajang yang diselenggarakan oleh Puspresnas, yang juga di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka PKM ini menjadi kompetisi yang sangat diakui. Sudah banyak sekali alumni dari PKM hingga PIMNAS yang telah merasakan benefit atau manfaatnya setelah mengikuti kegiatan ini. Salah satunya adalah kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pada studi lanjut. Contohnya seperti LPDP, seperti BPI, maupun beasiswa unggulan. Selain itu, dalam rangkaian kurikulum Merdeka, kegiatan PKM ini juga diakui sebagai salah satu kegiatan di dalam kurikulum tersebut. Mulai dari fase proposal, pendanaan hingga ke PIMNAS itu telah diakui konversi SKS-nya mulai dari 1 hingga 10 SKS. Jadi teman-teman ketika mengikuti kegiatan PKM ini maka akan diakui konversi SKS-nya dan bisa menjadi pengganti mata kuliah. Dan itu semua telah diatur dalam pedoman PKM. Biasanya PKM itu diawali dengan kegiatan penulisan proposal yang diselenggarakan di awal tahun. Mulai dari penulisan proposal dengan rentang waktu 3 hingga 4 minggu. Itu di sekitar bulan Januari hingga Februari. Kemudian peserta diminta untuk menunggu hingga pada kurang lebih bulan April dan Mei untuk menunggu pengumuman pendanaan. Setelah itu, dengan kurun waktu kurang lebih 4 hingga 5 bulan, peserta akan menyelenggarakan program atau melaksanakan ide-ide yang telah disusun dalam proposalnya. Setelah dilaksanakan antara 4 hingga 5 bulan, maka peserta akan dimonitoring dan dievaluasi, yang nama kegiatannya adalah PKP 2. Pada fase PKP 2, itu merupakan pintu gerbang peserta dari pendanaan PKM menuju ke PIMNAS. Biasanya kurang lebih ada 5.000 proposal yang akan didanai. Nah, hanya sekitar 10% saja, sekitar 400 hingga 500 proposal yang akan lulus ke tahap PIMNAS. Fase PIMNAS inilah akan menjadi ajang puncak mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan kritis untuk bertemu di satu tempat tertentu dan memperebutkan medali. Ada 2 kategori medali di PIMNAS, yaitu yang pertama medali presentasi dan juga medali poster. Masing-masing terdiri dari emas, perak, dan perunggu. Oke, jika sobat bertemu ingin lebih tahu tentang PKM, simak di video selanjutnya ya.